Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 'aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah masyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid As-Salam yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah pada hari ini, asbahna ala fitratil Islam. Allah mengizinkan kita kembali bertemu bermuajahah, kembali menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Semoga aktivitas kita pada pagi hari ini membawa keberkahan di waktu-waktu yang akan datang. Salawat dan salam kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, masuk pada pembahasan tentang salah satu nabi yang memiliki keistimewaan luar biasa, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, Nabi Nuh ini berapa usianya? Nabi Nuh alaihi salam. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip surat yang tadi saya bacakan, surat Al-Ankabut ayat 14. Nanti coba kita hitung berapa usianya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi patokannya bukan hadis, patokannya dari ayat. Surat apa? Al-Ankabut ayat 14. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 'aman. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh, maka dia tinggal di antara mereka 1000 kurang 50 'aman, kurang 50 tahun. Para ulama menjelaskan, Ibnu Katsir menjelaskan di sini, Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya itu sekitar 950 tahun. Ini dakwahnya, Pak. Karena Allah di sini bilang 1000 kurang 50, berarti kan 950. Berapa usia Nabi Nuh? Beliau menjelaskan, kalaulah Nabi itu diangkat usia 40 tahun, hampir semua Nabi diangkat usia 40 tahun, Pak. Nabi sendiri yang bilang. Kemudian ada riwayat beliau ini meninggal 60 tahun setelah banjir bandang. Berarti 950 ditambah 40 berapa? 990 ditambah 60. Usia Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 1050 tahun. Kebayang? 1050 tahun. Jadi kalau ada orang-orang yang hidup pada masa itu, mungkin dialognya
Anak berapa? 3. Yang pertama udah 720 mungkin itu ya. Yang kedua 500. Yang ketiga, nah ini belum nikah nih yang ketiga. Udah 320 belum nikah, mungkin kalau ada jodohnya. Karena usianya betul-betul panjang. Dan ini Allah menyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Jadi ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir, usia Nabi Nuh alaihissalam itu kalau dihitung-hitung kurang lebih sekitar 1050 tahun. Ada lagi yang menyatakan bahwa di luar dakwah beliau, dakwahnya adalah 950 tahun, beliau itu diangkat sekitar 350 tahun jadi nabi. Kemudian hidup setelah banjir itu 300 tahunan lagi. Jadi pendapat yang kedua kata beliau adalah sekitar 1600 tahun. Jadi 1050 itu tadi termasuk angka yang kecil, Pak. Ada pendapat yang kedua berapa? 1600 tahun. Gimana ya? Orang 1600 tahun. Maka jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama terkait dengan usianya Nabi Nuh alaihi salam. Maka pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil, kalau umatnya Nabi Muhammad berapa kita rata-rata usianya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina sittina wa sab'in, antara 60 dan juga 70. Ada yang lebih dari 70, jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak, tapi ada banyak juga. Kalau maksudnya banyak itu di beberapa negara itu ada orang-orang yang angka harapan hidupnya tinggi. Tapi di kita ya antara 60 sampai 70. Karena angka harapan hidup Indonesia tidak termasuk tinggi ya, kalau orang-orang Eropa, orang-orang beberapa negara maju itu termasuk angka harapan hidupnya tinggi. Dan ada satu kesamaan, Pak. Ada satu kesamaan kenapa negara-negara maju angka harapan hidupnya tinggi, tukang jajan itu gak banyak. Penjual jajanan, penjual makanan itu gak banyak. Susah. Saya ingat waktu tinggal di Inggris itu untuk sekedar nyari makanan itu jalannya jauh. Tapi tinggal di Cilengsi baru keluar klaster, dan tukang dagang, tukang makanan di mana-mana ada. Dan tanpa proses verifikasi yang cukup jelimet kan. Jadi kalau hari ini kita kepikiran mau jualan makanan, besok jualan bisa aja. Di luar nggak bisa. Di negara-negara maju susah untuk jual makanan, ya prosesnya sangat rumit sampai betul-betul layak jual. Kalau kita pingin jalan kan nggak tahu izinnya gimana ya, langsung jualan-jualan aja tuh, ya. Kalau CFD di Medland Transyogi gitu ya, orang main jual. Penjual makanan depan SD, di depan sekolah, ya. Jadi ternyata kalau kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fal yanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Para pakar kesehatan menyatakan bahwa kesehatan itu salah satunya dipengaruhi dari apa yang dimakan. Jadi bukan cuma gaya hidup, tapi juga apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Sehingga ini jadi renungan buat kita. Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Tapi kita punya peluang untuk punya usia sama dengan usianya Nabi Nuh dan umatnya. Peluangnya di mana? Di mana peluang kita bisa punya usia panjang? Peluangnya ada di Lailatul Qadar. Bukan usia biologisnya, tapi usia ibadahnya. Karena ada satu malam, di malam Ashrul Awakhir di bulan Ramadan, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan.
Lebih baik berarti better than, yang tidak sama dengan 1000. Artinya bisa jadi 1001, 1002, lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 82,83 lah ya buletin, karena kita kenal udah lama nih. 83 tahun. Jadi sekali dapat Lailatul Qadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita punya dua usia tuh. Usia kita, kemudian usia ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya pahala yang itu nilainya setara dengan sekitar 83 tahun. Jadi kalau kita 10 kali saja, 10 tahun dapat Lailatul Qadar, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setara dengan 83 kali 10, 830 tahun. Jadi usia ibadah kita tetap bisa berpeluang sama dengan usia ibadah manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang di antara kita yang mau meramaikan Ashrul Awakhir. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang berazam. Ya tahu udah mau ada itikaf lagi nggak? Tahun ini ada itikaf. Insya Allah di As-Salam ada itikaf lagi. Kita upayakan, kita ikhtiarkan menjemput keberkahan dari Ashrul Awakhir. Nah, jemaah masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berdakwah, tapi ternyata jumlah pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam itu tidak banyak. Tidak banyak. Bahkan beliau termasuk nabi yang ujiannya itu ring 1 kan? Jadi kita bisa bayangkan Nabi ujiannya itu dari ring 1. Kalau Nabi Muhammad ujiannya ring 2. Ujiannya tidak dari keluarga inti. Walaupun ujiannya ya anak-anaknya meninggal ya. Anak-anaknya Nabi Muhammad SAW waktu kecil yang laki-laki meninggal. Maka beliau dibilang orang yang terputus nasabnya. Tapi Allah kemudian menurunkan surat Al-Kautsar, salah satunya membantah itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka lah yang terputus dari rahmat Allah. Karena waktu itu Nabi dibilang kamu sudah putus nasabmu karena tidak punya anak laki-laki yang sampai balik sampai dewasa, tidak ada. Karena anaknya Nabi yang laki-laki semua meninggal dalam keadaan kecil. Tapi relatif kondusif keluarganya. Keluarga Nabi Muhammad kondusif. Ujiannya dari mana? Dari tetangga sebelah rumahnya yang juga pamannya, yakni Abu Lahab. Ujiannya dari mana? Pamannya Abu Thalib, yang begitu mencintai Nabi tapi akhir hidupnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tapi Nabi Nuh alaihissalam ujiannya dari mana, Pak? Ujiannya dari istrinya. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi, istrinya ini manusia yang durhaka pada suaminya. Jadi Pak, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini yang punya istri nurut sama suami Pak, itu rezeki Pak. Alhamdulillah. Karena Nabi Nuh alaihissalam ujiannya dari mana? Istrinya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina as-salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Surat At-Tahrim. Perumpamaan wanita yang kafir itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Allah bilang kafir bukan? Daraballahu masalil ladzina kafaru ra'ata Nuhi wa ra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. Keduanya berada di bawah naungan dua orang yang soleh. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kedua-duanya kan istrinya Nabi, Pak. Tapi kemudian Allah katakan wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Maka masuklah kamu ke dalam neraka dan kekal abadi di dalam. Ini juga pelajaran buat ibu-ibu bahwa
seorang istri dari Nabi saja berpeluang masuk neraka. Apalagi kalau ibu-ibu istrinya, suaminya bukan Nabi kan gitu. Ini pelajaran buat kita semua. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ujiannya dari istrinya. Ujiannya dari siapa lagi? Dari anaknya. Dari anaknya. Nabi Nuh memiliki 4 anak. Nabi Nuh memiliki 4 anak. Anak yang kemudian menjadi ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam namanya adalah Kan'an, atau nama lainnya kata Ibnu Katsir Yam. Jadi anak Nabi Nuh Sam, Ham, Yafith, Yam. Apa nggak? Sam, Ham, Yafith, Yam. Ini penting untuk dipelajari karena nanti dari 3 anak Nabi Nuh inilah asal nenek moyang beberapa benua. Nanti kita akan bahas. Ya. Sam, Ham, Yafith, Yam, atau Yam ini nama lainnya Kan'an. Nama lain dari Yam adalah Kan'an. Jadi yang durhaka ini 1. Yang namanya siapa? Kan'an. Bukan kiri ya, Pak, Kan'an. Ini menarik ya. Ternyata memang ada faktor yang menarik untuk diteliti, dikaji, bahwa anak itu dipengaruhi oleh akhlak dari orang tuanya, wabil khusus akhlak ibunya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa kakak-kakaknya Nabi Yusuf berbuat zalim pada Nabi Yusuf? Ternyata Nabi Yusuf dengan Bunyamin itu satu ibu, dan ibunya soleha. Sedangkan kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang lain itu ibunya berbeda, dan ibunya termasuk yang tidak soleha. Jadi ibu yang tidak soleha berpotensi melahirkan anak yang juga tidak soleha. Gitu kan? Punya pengaruh. Kan'an kenapa bisa begitu? Karena ibunya juga orang yang durhaka pada Allah dan Rasulnya. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam dan anaknya serta istrinya. Maka ketika kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang muttaqin. Kenapa Allah menyebutkan azwajina baru zurriyatina? Kalau mau punya anak-anak yang soleh-soleha, dimulai dari mana? Pasangan dulu. Dimulai dari pasangan. Penting memiliki pasangan yang punya semangat soleh dan soleha. Ini kemarin berkejadian ya di Bandung, yang istri bunuh diri. Udah baca belum? Ada seorang ibu bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia membunuh anaknya dulu 2 orang. Anaknya dibunuh 2 orang, kemudian dia bunuh diri. Bapak Ibu tahu apa isi suratnya? Saya baru baca semalam, istri saya bilang, ini ada berita ini, saya baca tuh. Jadi istrinya intinya tidak kuat dengan kelakuan dari suaminya, karena suaminya itu hidupnya penuh dengan hutang, buka tutup, gali lubang, tutup lubang gitu kan. Dan dia tidak kuat mentalnya, maka dia membunuh anaknya dan juga kemudian bunuh diri pada ujungnya. Depresi mungkin ya. Tapi kan poin utamanya mungkin faktor agamanya juga pengaruh. Faktor agamanya juga mungkin bisa jadi pengaruh. Pemahaman dia tentang larangan bunuh diri mungkin dia tidak pahami dengan baik. Tapi saya ingin sampaikan bahwa pasangan itu punya dampak kepada kualitas
keturunan. Maka ketika kita punya anak-anak yang ingin berkeluarga, ya jangan sampai tidak dilacak. Ya, menikah itu main asal-asal aja gitu. Akhirnya yang terjadi sekarang tingkat perceraian tinggi. Karena apa? Dulu menikahnya mungkin sekedar ya sudahlah, yang penting nikah, ya. Tidak dilihat bagaimana pemahaman agamanya, bagaimana akhlaknya dan seterusnya. Nah, jemaah masyarakat muslimin, maka Iyam atau Kan'an ini meninggal. Sedangkan anak-anak Nabi Nuh yang lain, Sam, Ham, dan Yafid ini selamat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, 3 orang anak ini adalah nenek moyang dari banyak bangsa. Nenek moyang dari banyak bangsa. Yang pertama, Sam. Sam bin Nuh ini nenek moyangnya orang Arab, Persia, Romawi, Yahudi, dan Nasara. Jadi orang-orang Arab, kemudian Persia, Irak, Iran, termasuk orang-orang Romawi. Itu nanti kalau ditarik nasabnya, ketemu dengan nasabnya Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi Sam bin Nuh. Yang kedua, Ham. Yang kedua adalah Ham. Ham ini nenek moyang dari orang-orang Sudan dan Afrika sekitarnya. Ya. Termasuk Al-Kibd, berarti Mesir ya, wilayah Mesir. Kemudian Yafid ini nenek moyang dari orang-orang Turki, Cina, Mongol, Asia Timur kali ya. Orang-orang Asia Timur, termasuk nenek moyang dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Sam, Ham, Yafid, nanti 3-tiganya memiliki keturunan yang banyak, yang akhirnya jadi nenek moyang banyak bangsa. Nah, pertanyaannya, kita nih kalau ditarik kemana nih orang Indonesia? Hah? Kalau ditarik kemana, Pak? Kita ini percampuran juga, Indonesia ini percampuran. Makanya kalau ditanya siapa orang Indonesia asli, bingung juga kita. Indonesia asli definisi kita ya yang lahir di Indonesia. Definisi kita kan gitu, yang lahir di Indonesia. Tapi kalau kita tarik gen kita, mungkin ada sekian persen dari luar. Karena dulu Indonesia adalah wilayah perlintasan dari banyak wilayah lainnya kan gitu. Dari banyak negara, karena kita wilayah yang juga jadi tempat perdagangan internasional dulu. Sebagian orang Aceh itu ada yang keturunan Portugis ya. Ada Aceh mata biru. Sebagian kita ada yang keturunan Arab misalnya, dan lain sebagainya. Kalau ditarik, Allah alam bisa jadi percampurannya banyak. Maka inilah keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Di satu sisi Allah uji dengan keluarganya, di sisi lain Allah berikan keturunannya, kemudian anak yang banyak yang akhirnya menjadi penghuni bumi ini. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Maka melanjutkan keturunan itu bagian dari syariat. Karena al-maqasid asy-syariah salah satu tujuannya adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kita orang Islam pro terhadap child free? Kan ada nih orang-orang yang pro terhadap child free, tidak mau punya anak, boleh nggak? Enggak, karena bertentangan dengan al-maqasid asy-syariah. Salah satu tujuan syariat adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Beda kalau tidak diberikan, beda. Sudah menikah sekian lama, qadarullah tidak diberikan anak, ya tidak menjadi soal. Karena Siti Aisyah juga tidak memiliki anak, tetap mulia. Hafsah tidak memiliki anak, mulia. Tapi kalau mengkampanyekan orang untuk udah jangan punya anak, ntar ribet dan seterusnya, ini bahaya. Ya, ini tidak boleh. Berbeda dengan kalau tidak diberikan.
dibandingkan, hal yang berbeda. Surat Al-Isra ayat 2 sampai ayat 3. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam selamat dan membawa berapa? Berapa tadi orang yang di kapalnya Nabi Nuh? Ada yang menyatakan 40 pasang, ada yang menyatakan 80 orang, yang sama berarti kan? 40 atau 80. Kapalnya Nabi Nuh itu katanya terdiri atas 3 lantai. Kapalnya Nabi Nuh itu 3 lantai. Lantai paling atas untuk burung-burung, unggas-unggas. Lantai kedua untuk manusia. Kemudian yang paling bawah untuk binatang-binatang buas. Yang kemudian dinaikkan Nabi Nuh ke dalam kapal berpasang-pasangan itu. Berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2 sampai 3. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan syakura. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman Allah, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh alaihissalam, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Isra ayat 2 sampai 3. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, sebegitupun ujiannya, dakwah 950 tahun, dapatnya hanya sekitar 80 orang. Kebayang nggak? Dakwahnya 950 tahun, dapatnya sekitar 80 orang. Berarti kan kalau dirinci 950 bagi 80, banyak tahun yang tidak mendapatkan orang, tidak dapat pengikut. Nabi Nuh alaihissalam 950 dapatnya hanya 80. Berarti ada sekian ratus tahun tidak menghasilkan orang yang beriman. Ini juga pelajaran bagi kita. Terkadang kualitas itu lebih utama daripada kuantitas. Umatnya Nabi Nuh itu tidak banyak, yang selamat hanya tadi sekitar 80 tahun. Tapi karena berkualitas, ya pengaruhnya besar. Hari ini kita orang Islam banyak apa dikit? Banyak, tapi secara kualitas kita cenderung menurun. Dari sisi apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak di antara kita terkena penyakit apa Pak? Wahan, cinta dunia dan takut mati. Kita benci koruptor, kita benci para pencuri. Giliran ada kesempatan dijarah itu. Rumah orang kemarin dijarah ya, kejadian beberapa waktu lalu. Apa bedanya? Ya walaupun alhamdulillah udah ada yang mengembalikan juga barang-barang ya. Salah satunya jam tangan berapa miliar Pak? Jam tangan 11 miliar. Saya baru tahu ada jam tangan 11 miliar. Masya Allah. Nah jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya menjadi pertanyaan, mengapa Nabi Nuh alaihissalam ujiannya luar biasa dari orang-orang di sekitarnya, tapi Nabi Nuh alaihissalam menjadi orang yang bersyukur. Namun yang kedua, di satu sisi kita tahu banjir itu akibat doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan berdoa Pak. Apa doanya Nabi Nuh alaihissalam? Wa qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, wa qala Nuhur Rabbi, dan Nuh berkata, ya Rabbku, la tazar 'alal ardi, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini minal kafirina dayyara, orang-orang kafir. Tapi di satu sisi Allah bilang
bahwa Nabi Nuh adalah abdan syakura, orang yang bersyukur. Ini kan menarik nih. Di satu sisi Allah bilang Nabi Nuh orang yang bersyukur, di sisi lain kita juga mendapatkan ayat Nabi Nuh berdoa agar orang kafir itu ditenggelamkan. Apa pelajarannya? Yang pertama, kata para ulama, pada dasarnya walaupun kita hamba yang bersyukur, kita boleh membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama, itu pada dasarnya boleh. Karena dalam Islam kita mengenal istilah yang namanya kisos. Betul? Kan kisos itu membunuh. Misalnya, membalas. Misal, ada orang yang dibunuh. Di dalam hukum kisos gimana hukumnya? Maka pembunuh itu dibunuh juga, kecuali kemudian dia dimaafkan dengan membayar denda. Jadi pada dasarnya karena Allah tahu kita punya potensi untuk juga membalas, sehingga Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Jadi kisos itu pada hukum dasarnya boleh. Ya, pukul pipi kanan balas pukul pipi kanan. Kita ngasih utang ke orang, kita nagih utang, itu boleh nggak? Boleh. Sabar itu bukan berarti kemudian kita ada orang utang sama kita, ya udah kita tagih nggak apa-apa. Karena itu hak kita. Sabar itu bukan berarti orang di Palestina, orang di Gaza, ya orang di Gaza kemudian membiarkan aja orang pada datang merampas tanahnya, ya membunuh anak-anaknya. Mereka membalas. Sabar itu bukan berarti kita diam. Waktu negara kita sebelum tahun 45 diserang oleh penjajah, kita kemudian diam, enggak. Ada perlawanan. Ada perlawanan. Nah, waktu itu Nabi Nuh alaihissalam melawannya dengan apa? Doa. Melawannya dengan doa akibat kekafiran orang-orang pada waktu itu. Jadi boleh nggak Pak kita membalas? Boleh, asalkan seimbang. Tadi pukul pipi kanan balas pukul pipi kanan. Ya namanya kisos. Tapi ingat firman Allah, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Kalau kita bisa memaafkan itu jauh lebih baik. Tapi hukum dasarnya boleh membalas. Ya boleh membalas agar tidak ada kezaliman. Maka ada pengadilan, maka ada polisi, kan gitu. Ada pencurian, ya kita balas pencuri itu dengan apa? Melaporkannya, ya melaporkannya. Mudah-mudahan kembali itu barang curiannya. Walaupun kembali nggak Pak? Allahu a'lam. Tapi ini ada mekanismenya. Ada mekanisme karena tidak boleh hakikatnya orang itu dizolimi oleh orang lain. Karena tindakan kezaliman kepada orang lain ini bisa menimbulkan chaos ketika orang dibiarkan ada kezaliman-kezaliman. Jadi apa yang dilakukan saudara kita di Palestina misalnya, melakukan perlawanan, yaitu hak mereka. Sebagaimana kita pun tidak ingin harta kita, nyawa kita dirampas dengan tindakan-tindakan yang zalim oleh orang lain. Nah, jemaah masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh berkata, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Ya Rabbu, sesungguhnya aku ini da'utu qaumi lailan wa nahara, telah menyeru kaumku siang dan malam. Dakwahnya beliau siang malam kan. Maka seruanku untuk menambah mereka dari kebenaran hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran.
Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka agar beriman, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinganya dan menutup bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Jadi kebayang ya Pak, Nabi Nuh udahlah keluarganya begitu, ujiannya ya, istrinya kafir, umatnya pun demikian, didakwahi malah tutup telinga pakai jari, kemudian mukanya ditutup dengan pakaiannya. Intinya mereka tidak mau mendengarkan. Ini kalau kita kalau kita lihat, kalau kita mungkin nggak kuat juga tuh Pak. Karena kita merasa saya hebat, saya seterusnya. Ada orang nggak ngedengerin, mungkin kita akan marah itu. Nabi Nuh alaihissalam dan ini dijalankan 950 tahun. Kalau 950 tahun dapatnya hanya 80 orang, kurang lebih kalau kita rata-rata 12 tahun dapat 1 orang. Betul ya Sobat? 950 bagi 80 itu mungkin ketua angka sekitar segitu, 12-an. 12 tahun dapat 1 orang. Ibarat bikin sekolah gitu ya, 12 tahun muridnya cuman 1. 12 tahun punya 1 murid. Apa nggak tutup itu sekolah kan gitu? 12 tahun muridnya cuma 1, tutup sekolah itu. Nabi Nuh dihitung kalau kita rata-rata ya 950, dapatnya hanya 80 orang, hanya sekitar 1 orang dalam 12 tahun. Ya ini pelajaran Pak. Jadi kalau hari ini, tapi jangan jadi pembenaran juga ya. Aduh, DKM kita nih, kegiatan kita gimana nih mengumpulkan supaya jemaahnya lebih banyak lagi. Tenang aja, Nabi Nuh itu 12 tahun cuma 1 jemaah. Tetap kita harus usahakan gitu ya. Tetap kita harus usahakan. Jangan kemudian menjadi faktor malah yang wajar lah gitu. Tapi kita tetap harus berikhtiar. Ini tentu ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang 12 tahun dapat 1. Kalau 950 tahun dibagi 80. Nah jemaah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian menjadi inspirasi juga bagi Nabi Muhammad SAW ketika terjadi yang namanya dakwah Nabi di perkampungan Taif. Nabi pergi ke Taif, sampai di Taif bukan disambut malah disambit. Nabi dakwah di Taif, tidak diterima oleh penduduk Taif, malah Nabi dihina, malah Nabi dilempari batu, sampai Zaid bin Harisah melindungi Nabi waktu itu. Zaid masih anak-anak, ya, budak yang diberikan oleh Khadijah pada Nabi, yang nanti sempat diangkat jadi anaknya Nabi. Ditahan oleh Zaid, kemudian Nabi keluar dari Taif, ditawarin sama malaikat. Ditawarkan sama malaikat, ya Rasulullah, seandainya engkau berdoa saja, niscaya aku akan meminta malaikat penjaga gunung itu membalik itu gunung. Istilahnya kita baru tahu sekarang, likuifasi ya. Begini terus ada dibalik gitu, dibalik, ternyata itu bisa terjadi ya. Waktu kasus yang di mana tuh, di Indonesia, Sulawesi kalau nggak salah, yang kampung atau desa gitu yang hilang, likuifasi ya. Kata malaikat Jibril, kalau engkau doa saja akan aku perintahkan. Seandainya waktu itu Nabi Muhammad berdoa minta dihilangkan, kira-kira hilang nggak tuh Taif Pak? Hilang kalau Nabi mau itu. Kalau kita gimana kira-kira? Kita habis dizolimi orang nih, habis dizolimi orang, ya entah kena tipu, entah apa, dipukul dan seterusnya. Pulang ke rumah, ternyata kita punya saudara, punya om, punya kakak, itu jenderal polisi bintang 4 misalnya.
Ditanya, kamu kenapa? Ini habis di ini. Kamu mau apa? Saya melakukan apa? Kira-kira apa, Pak? Kita sudah ngapain ya, Pak? Tangkap dia. Oh gitu kan ya? Hukum seberat-beratnya dan seterusnya. Nabi Muhammad ditawarin, Pak. Nabi Muhammad ditawarkan, seandainya kamu mau, itu saya akan turun dan kena azab tuh mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Aku berharap dari tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka kelak ada yang beriman. Nabi Muhammad tidak berdoa keburukan buat orang-orang Taif. Nabi Muhammad malah mendoakan kebaikan buat orang Taif. Akhirnya dikabulkan ya, Pak? Berapa jarak dikabulkan doa Nabi Muhammad dengan orang Taif dan sekitarnya masuk Islam? Ini kejadiannya sebelum Nabi hijrah. Karena waktu itu setelah Amul Huzn, berarti mungkin sekitar tahun 11 kenabian. Nabi Muhammad kemudian kembali ke Mekah. Satu Mekah itu tahun ke, beliau mau ke 10 ya, 8, 9, 10 itu. Hunain itu sekitar segitu. Berarti jaraknya sekitar mungkin 11 tahunan. Jarak dari doa beliau dengan dikabulkannya oleh Allah, orang Taif akhirnya beriman dan sekitarnya itu mungkin sekitar kurang lebih 11 tahun. Padahal doanya seorang nabi, Pak. Dikabulkannya sekitar 11 tahun kemudian orang Taif dan sekitarnya beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini ada kita, nabi bukan, sahabat bukan, Pak. Doa pagi, kemudian siang udah, ya Allah kok engkau tega banget sih yang mengabulkan doa saya lah. Nabi, Pak, sekian tahun, Pak. Artinya apa? Yang paling tahu, yang paling berwenang mengabulkan doa kita siapa? Allah. Kapan Allah mau mengabulkan? Ya, suka-suka Allah. Atau bisa jadi sudah dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah, saya pengen punya rumah di Pondok Indah, ternyata nggak dikabulkan, dikasihnya di Medland. Insya Allah nih ada indah-indahnya juga, ada taman, ada suara burung. Karena mungkin Allah tahu, ini kalau dikasih rumah di Pondok Indah nggak ngaji ini orang gitu. Kalau dikasih rumah di Pondok Indah mungkin nggak ke masjid, karena jarak ke masjid jauh. Kalau punya rumah di Pondok Indah mungkin dia akan sombong. Kenapa? Nggak suka bertetangga misalnya gitu. Allah paling tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi ternyata ini jadi pelajaran pada akhirnya pada Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, apakah boleh berdoa demikian? Tadi Nabi Nuh berkata demikian, wa qala rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Boleh-boleh saja. Dalam konteks tadi kisos, ya, membalas dengan yang serupa, itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Makanya kata para ulama, derajat tertinggi seseorang dalam bidang kesabaran, kita nih baru disebut sabar, kita disebut baru the best akhlaknya kalau punya konsep al-afu indal maghfirah, mampu memaafkan di saat mampu membalas. Kita mampu balas tapi kita bisa maafin, the best lah. Kita mampu dibalas tapi kita milih memaafkan, Masya Allah. Itu akhlak yang luar biasa. Itulah akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan kita memaafkan karena nggak mampu balas. Betul. Maafin nggak? Maafin lah, bos saya. Maafin ya, maafin lah. Orang dia lebih kaya dari saya, penguasa. Tapi kalau dibalik keadaannya, kita jadi penguasa, kita jadi orang kaya yang menggantikan posisi dia. Orang yang menzolimi kita tidak punya lagi kekuasaan, tidak punya lagi kekayaan. Dia berada derajatnya di bawah kita. Apakah kita masih memaafkan atau enggak? Kalau kita masih memaafkan, nah ini tadi, mampu memaafkan di saat mampu membalas, ajib. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya. Ya. Orang-orang yang mudah memaafkan. Baik, maka kita ambil pelajaran berharga dari sini. Yang pertama, bahwa tiap manusia itu diuji Allah.
Jangankan kita manusia biasa, para nabi pun diuji, Pak. Dan tiap orang punya ujiannya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain dalam konteks ujian. Dia mah enak banget ya, banyak duit, banyak harta, gak ada ujiannya itu orang. Pasti ada ujiannya, betul kan? Tapi bentuknya apa ya Allah alam, kita nggak tahu ujiannya. Mungkin ujiannya kejar-kejar pajak kali. Mungkin ujiannya dari apa, kita nggak tahu. Tapi fokuslah membandingkan diri kita sendiri di masa yang lalu dengan di hari ini. Di hari ini dan nanti kita besok, ghadan, ya ketika Allah mau memanggil kita ingin wafat seperti apa. Jangan pernah menganggap tidak ada ujian kepada manusia. Enggak. Selama kita hidup pasti diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Al-Ankabut ayat 1-3. Jadi dalam agama kita, orang makin beriman, ya ujiannya makin besar. Dan ujian terbesar, ujian terberat adalah ujian para nabi. Kenapa penting kita belajar sejarah nabi, sejarah orang-orang soleh, supaya kita tahu ujian kita hari ini gak ada apa-apanya, Pak. Inilah pentingnya belajar sejarah, kan gitu. Ujian kita hari ini paling apa sih? Token bunyi gitu ya, titut. Harga bahan pokok naik. Ujian kita gak jauh dari urusan-urusan. Tapi mereka, Masya Allah, kompleks ujiannya. Ya. Dan memang begitulah cara Allah untuk membuat kita on the track, dikasih ujian-ujian. Kayak orang di jalan tol dengan di jalan-jalan gang-gang sempit yang banyak tikungan. Kecelakaan yang terbanyak di mana, Pak? Di jalan tol atau di gang sempit? Jalan tol. Ya kan? Kalau kita lagi lewat di jalan tol tuh suka ada tulisan kan? Korban 2024 meninggal sekian, kecelakaan. Kenapa? Padahal jalannya lurus. Karena orang cenderung lalai pada akhirnya. Karena jalannya lurus, kena enakan, lama-lama apa? Ngantuk. Kan gitu. Lama ngantuk. Kita mungkin concern, di belakang kita nggak tahu concern atau enggak. Ya kan? Tapi kalau di jalan-jalan yang sempit, kita cenderung lebih fokus, Pak. Betul, Pak? Fokus, belokan, dan seterusnya. Makanya hal yang ujian paling besar buat kita yang tanpa kita sadari apa, Pak? Nikmat sehat dan waktu luang. Itu ujian yang tanpa kita sadari, Pak. Waktu kita sehat ini kita banyakin buat apa? Ketika dikasih sakit baru tuh ingat Allah, ya Allah, ternyata nikmat banget ya sehat itu. Pas udah sakit, kemarin sehat ngapain aja kan gitu. Pas waktunya sempit, ya Allah saya pengen ibadah kok susah banget ya, lagi banyak kegiatan. Kemarin ngapain? Jadi pas saya kok nggak ada ujian ya, ekonomi mapan, anak-anak soleh-soleha. Ini gak ada ujian ternyata. Ujiannya tadi bisa jadi di waktu-waktu luang kita banyakin buat apa aktivitas kita, di kesehatan kita buat apa? Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa semua itu pasti diuji. Ketika kita menyatakan kita beriman pada Allah, pasti kita
uji. Dan ujian terberat adalah ujian para nabi. Kemudian kita juga mempelajari di sini bahwa faktor keluarga itu penting untuk mendukung dakwah. Faktor keluarga penting untuk mendukung dakwah, kebaikan. Tapi hari ini, tadi saya sempat sampaikan ya, grafik Kementerian Agama, tingkat pernikahan itu menurun, Pak. Jadi kalau bapak-bapak ada yang ngerasa kok kondangan tahun ini jadi berkurang ya, tahun sebelumnya misalnya banyak gitu. Ada fenomena beberapa tahun belakangan pernikahan itu menurun, perceraian itu meningkat. Jadi kalau dulu istilahnya itu orang usia 25 belum nikah itu sudah panik, sekarang tuh hal yang biasa aja, Pak. Karena pernikahan cenderung menurun. Yang menarik, kemarin saya baru baca istilahnya Great Divorce, perceraian abu-abu. Perceraian abu-abu. Apa maksudnya? Perceraian pada mereka yang usia pernikahannya sudah masuk 30, 40, 50 tahun. Jadi di usia-usia di rambutnya sudah abu-abu, maksudnya grey itu rambutnya sudah ubanan, sudah usia 50 tahun ke atas, 50, 60, 70, dia bercerai dengan istrinya. Padahal usia pernikahannya sudah 30, 40 dan seterusnya. Ada penelitian, saya baru baca kemarin. Dia melakukan observasi pada mereka yang bercerai di usia yang sudah 50-60 itu. Kemudian mereka menikah lagi. Jadi suaminya misalnya sudah 60, istrinya 55 gitu ya. Sama-sama bercerai juga dari pasangannya. Begitu ditanyakan apa yang membuat Anda bercerai? Dan terus sekarang aktivitasnya gimana dengan istri sekarang? Dia bilang, saya dengan istri sekarang aktivitasnya lebih banyak apa? Ngobrol. Aktivitasnya lebih banyak apa? Ngobrol. Jadi ternyata hubungan suami istri itu, Pak, aktivitas terbanyak yang harus dijaga apa, Pak? Ngobrol. Mulai dari hal penting sampai hal yang paling gak penting. Berbagai hal. Jadi kalau bapak ibu ya selama ini lebih banyak ngobrol dengan suami istri dengan berbagai hal, itu sudah nikmat, alhamdulillah. Karena ada great divorce itu yang mereka berpisah karena nggak ada teman ngobrol. Dari pelajaran Nabi Nuh alaihissalam kita dapati bahwa keluarga ini kenikmatan luar biasa. Maka salah satu maratibul amal istilahnya adalah takwinul baitil muslimin, pembentukan keluarga muslim. Jangan kita berharap terjadi irsyadul mujtama, perbaikan pada masyarakat kalau keluarga-keluarga ini kita tidak perbaiki dulu. Jangan berharap punya keluarga baik kalau individu-individu tidak baik. Kan begitu rumusnya kan? Karena masyarakat kumpulan dari keluarga, keluarga kumpulan dari individu. Jadi kalau ditanya apa yang harus diperbaiki, kita perbaiki diri sendiri. Setelah itu yang perbaiki kita pertama apa? Keluarga. Maka tema-tema tentang keluarga itu menjadi penting hari ini. Tema-tema tentang tarbiyatul aulad, tema-tema tentang parenting, tema-tema tentang hubungan suami istri, bagaimana hubungannya dalam mengelola keluarga dan seterusnya, hak suami istri. Ini kadang-kadang kita jarang bahas. Ada nggak di sini tema khusus keluarga? Ada? Nggak ada kalau khusus ya. Mungkin nanti dengan Ustaz Awang itu bisa diadakan tema-tema tentang keluarga yang apalagi yang sudah senior ya, yang lebih punya pengalaman banyak. Karena apa? Berkeluarga ini ibadah paling panjang, tapi temanya jarang kita bahas, Pak. Kalau sholat itu berapa menit? Kita sholat berapa menit? Tadi sholat subuh berapa menit gitu? Sholat subuh mungkin ya 5-10 menit gitu ya. Ibadah sholat 5-10 menit. Puasa 1 bulan Ramadan. Haji gak nyampe sebulan sebetulnya. Cuma jadi panjang karena kita di Indonesia ya. 42 hari. Paling lama 42 hari ibadah itu. Tapi ada ibadah yang lebih lama dari itu semua. Ibadah apa, Pak? Pernikahan.
ibadah pernikahan. Maka dari Nabi Nuh alaihissalam kita belajar bagaimana ujian itu muncul dari keluarga beliau, istri dan juga anaknya. Maka hari ini kita juga belajar pemahaman terbaliknya adalah itu salah satu ujian, sehingga untuk mencegah terjadi ujian pada keluarga kita, kita perlu memperkuat kembali keluarga kita. Allah alam, ini beberapa dalil mengenai Nabi Nuh alaihi salam yang mudah-mudahan kita bisa ambil inspirasi untuk kehidupan kita pada hari ini. Bagaimana beliau 950 tahun berdakwah dan hanya mendapatkan sekitar 80 pengikut, ya. 80 orang yang didakwahi beliau berhasil ikut dalam barisannya Nabi Nuh alaihi salam, dan ini menandakan sekitar 1 orang per 12 tahun. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah alam bisawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada yang mau disampaikan kita diskusi, kalau nggak ada kita cukupkan. Ya. Ada nggak studi yang mengkaji kenapa usia anak itu sampai 1 tahun? Karena ujung-ujungnya kan ada pas itu. Iya. Kalau itu ada kisah menarik, kenapa kita tidak bisa ke sana? Kalau bisa 1000 kan ketemu 1000 kali, lain atau kok kita lebih baik. Iya. Allahu alam ya, saya belum tahu ya. Mungkin ada, cuman saya belum tahu. Tapi memang menarik. Kenapa bisa ada orang usia begitu panjang? Ya. Belum tahu saya. Cuman memang kalau hikmahnya buat kita memang terkait dengan angka harapan hidup, kita perlu belajar lagi. Saya juga lagi senang baca itu tuh. Dan itu rata-rata negara maju. Jadi angka harapan hidup yang tinggi rata-rata dimiliki oleh negara maju. Makin miskin sebuah negara, negara berkembang dan jatuh ke negara miskin, angka harapan hidupnya rata-rata lebih rendah. Kenapa? Karena literasi, pemahaman kita. Misalnya kita makan itu kita nggak tahu mana protein, mana gizi, mana vitamin. Kita taunya pokoknya makan aja, kenyang, tidak kenyang, kan gitu kan. Indikator kita karena literasi kita miskin. Jadi kalau diskusi tentang makan, babnya apa? Enak, tidak enak, kenyang, tidak kenyang. Betul kan? Siapa di sini yang kalau makan kita melihatnya dengan perspektif ini sekian kalori, ini proteinnya sekian, ini vitaminnya sekian. Kecuali yang tentara kali. Kalau tentara kan itu ini detail. Tapi kita rata-rata makanan bicaranya apa? Enak, gak enak, kenyang, tidak kenyang. Di negara-negara maju pembahasannya sudah bukan tentang itu. Saya ingat anak saya sekolah sebelum ramai MBG di sini. Anak saya waktu di Inggris itu memang makanan itu disiapkan sekolah. Karena sekolah itu punya dapur. Ada dapur di sekolah anak saya di Inggris itu. Tapi yang menarik, jadi kita tuh tahu di dapur itu ada kayak semacam bagannya. Nanti hari ini misalnya menunya ini, kandungannya apa itu ada pembahasannya tuh detail. Saya nggak tahu tuh di MBG ada pembahasan kayak gitu aja ya. Kandungan itunya tuh. Itu menurut saya hal yang penting sekarang. Karena makan itu bukan cuma sekedar mengenyangkan, tapi harus toyib. Toyib itu berarti apa? Ujungnya kita sehat. Karena ketika kita makan, kita pengennya ibadah jadi lebih nikmat kan gitu. Ibadah berkualitas. Jadi menurut saya studi-studi tentang usia itu perlu di breakdown dengan mengapa orang bisa umur panjang, mengapa orang umurnya tidak panjang. Mesti nanti ketemunya dua, gaya hidup sama gaya makanannya. Bisa jadi Allah alam pada masa Nabi Nuh alaihissalam dari sisi makan, ya makanannya masih sangat baik, bisa jadi, ya masih sangat luar biasa. Karena ada yang bilang kayak ubi, sama-sama ubi tahun dulu dengan tahun sekarang apakah sama? Karena kandungan tanahnya itu bisa jadi berbeda. Karena sekarang mungkin kimia ada di mana-mana, pestisida dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi hal-hal yang demikian Allah. Tapi memang itu menarik kalau ada studi. Saya belum tahu sih. Saya belum tahu apakah ada studi itu. Tapi kalau saya pernah baca memang pada negara-negara yang angka harapan hidup tinggi itu rata-rata adalah negara maju.
Dan makin maju sebuah negara, nyari jajanan makin susah, Pak. Nyari jajanan makin susah. Nah, kita kalau mau indikator negara maju, mungkin kita akan membiasakan lebih banyak makan buatan rumah. Dan saya teringat kisah Imam Syafi'i waktu beliau menginap di seorang gurunya. Jadi beliau makan itu lahap. Anaknya itu sampai, ini ulama bukan sih kok makannya lahap banget. Kata beliau, karena saya tahu yang menyajikan ini adalah seorang yang soleh, maka saya yakin makanannya halal dan thayyib. Maka para ulama menjelaskan salah satu kewaroan kita perlu memang ketika makan itu pertanyaannya bukan cuma halal atau tidak, tapi halal tidak, thayyib atau tidak. Ketika kita terlalu sering makan di pinggir jalan, kita tidak bisa menjawab dua pertanyaan itu. Ini halal atau enggak? Oh, halal, ada label halalnya. Halalnya halal-halalan ditulis halal, atau halal diverifikasi oleh MUI atau Kemenak, kita nggak tahu. Yang kedua, thayyib atau tidak, ini yang susah. Kalau halal mungkin halal, tapi baik atau tidak untuk tubuh kita, ini yang kemudian bahasa kita belum nyampe ke sana. Tapi saya pikir hari ini mulai ada orang-orang yang mulai fokus pada isu-isu kesehatan dari sisi makanan itu. Jadi mudah-mudahan sih ada inspirasi yang bisa kita ambil, karena saya ngobrol dengan seorang yang ibunya itu meninggal 100 sekian tahun. Beliau pun waktu saya ngobrol itu sekitar 80-an, masih sehat. Saya tanya, apa rahasianya, Mi? Kata beliau, Umi itu dengan keluarga, kata beliau, kalau pergi kemana-mana dari kecil sampai sekarang itu selalu bawa makanan dari rumah. Jadi nggak suka jajan. Dan bawa sendok, bahkan sendok sendiri, Pak. Sendok garpu itu dia bawa sendiri ke mana-mana. Dan ternyata kata beliau itu jadi kebiasaan, dan alhamdulillah usianya rada panjang-panjang. Kalau kita kan enggak. Kalau kita yang penting keluar itu bawa apa, Pak? Bawa handphone, bawa ATM ya. Makan berat tinggal beli dan seterusnya. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, ya apa dampak kesehatannya bagi kita, ini jadi perenungan buat kita. Allah alam, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ustaz awal, nanti perlu dicari. Tapi bisa jadi ini menarik ya untuk dibahas hari ini, karena usia ini menurut saya faktor yang tentu takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kematian kita kelak itu harusnya bisa kita pelajari dari sisi kesehatan ya. Allah alam. Cukup ya? Ya, Pak. Dalam kita menasihati kenapa pada saat itu masih ditakdirkan rumah tangga dan istri yang tidak Ya. Ini jawabannya ada di surat At-Tahrim, Pak. Jadi At-Tahrim itu di halaman keduanya itu full tentang keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut. Di bawahnya nanti keluarga Fir'aun. Fir'aun kebalikannya, Pak. Fir'aunnya tidak soleh, istrinya soleha. Di halaman pertama surat At-Tahrim kisah tentang keluarga Nabi Muhammad. Dan kisah tentang Nabi Nuh itu diawali dari ayat awalnya, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa pelajarannya, kan begitu? Kenapa Nabi Nuh Allah takdirkan memiliki istri yang demikian? Allah alam, bisa jadi banyak sekali jawabannya. Tapi bisa jadi pelajaran utama buat kita tadi, bahwa sekelas Nabi pun diuji oleh Allah. Ada yang bahkan ujiannya dari istrinya. Bisa jadi pada awalnya istrinya soleha, tapi kemudian terjadi pengingkaran begitu jadi Nabi. Kita nggak tahu. Ya, karena kita ambil pelajaran pada istri-istrinya Nabi, Pak. Dalam sejarah istri Nabi itu pernah demo, Pak. Istri-istrinya Nabi Muhammad pernah demo. Demo ngapain, Pak? Tahu nggak? Demo apa? Demo minta dinaikkan nafkah. Ini tercatat dalam buku-buku sejarah.
Dia mau minta dinaikkan nafkah. Karena waktu itu kalau saya tidak salah setelah perang Khaybar, Nabi itu dapat ghanimah cukup banyak. Kan Nabi itu punya jatah dari ghanimah. Artinya uang itu ada. Jadi kalau istri minta dinaikin nafkah, pas suami ada duit, wajar nggak sih? Ibu-ibu wajar nggak? Suami lagi dapat bonus gede nih, dapat duit banyak. Istrinya minta tambahan uang belanja, wajar nggak? Wajar. Jadi dilakukan istri Nabi itu wajar. Tapi apa Pak? Apa terjadi? Allah turunkan satu ayat. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tanyakan pada istrimu, pilih harta atau bersama dengan Nabi. Kalau pilih harta maka berikan dia harta dan ceraikan. Gitu betul. Tapi kalau dia tidak mau maka pertahankanlah istri-istrinya itu. Akhirnya begitu ditanya Aisyah waktu itu, kata Aisyah radhiyallahu anha yang ditanya pertama, kata beliau, ini tidak sebanding ya Rasulullah. Saya tentu memilih dengan engkau. Akhirnya beliau memilih tidak kaya asalkan bersama dengan Nabi. Artinya kalau ibu-ibu misalnya hari ini jadi istrinya sekelas sahabat lah gitu ya, juga belum tentu kuat. Abu Bakar waktu perang Tabuk hartanya semuanya diinfakkan buat agama. Ditanya sama Nabi, terus apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Saya pernah nanya sama ibu-ibu di majelis taklim, siap nggak punya suami kayak Abu Bakar? Begitu nyampe ke rumah, ini mobil nggak ada, motor nggak ada, rumah kosong. Ayah, ini kemana harta kita? Udah ayah infakkan ke Masjid As-Salam misalnya. Belum tentu siap juga. Jadi bisa jadi faktor itu Pak, dia tidak siap menjadi istri seorang Nabi. Dalam konteks mungkin sederhana dan tentu kita nggak tahu ya problem apa ya ini. Tapi ada pelajaran berharga bahwa tiap kita pasti diuji. Maka hikmah pemahaman terbaliknya apa? Tatkala kita hari ini memiliki istri yang alhamdulillah solehah, yang alhamdulillah nurut kata-kata suami, itu nikmat luar biasa. Itu nikmat luar biasa. Nanti penjelasannya bisa dibuka di surat At-Tahrim. Ya, bagaimana itu keluarga Fir'aun, keluarga apa namanya? Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut alaihi salam. Allahu a'lam. Cukup ya. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Semoga Allah izinkan kita untuk istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam meningkatkan iman dan takwa kita, dan salah satu sarana terbaik untuk meningkatkan iman dan takwa adalah dengan ilmu. Semoga Allah jadikan kita manusia-manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fi ila min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.